Para saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Para saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, saya memberi judul permenungan kita pada hari kedua ini adalah Sukacita dalam Roh Kudus. Dalam kisah Injil tentang Maria dan Elisabet, terutama dalam Lukas bab 1 ayat 41, di sana disebutkan bahwa ketika Elisabet mendengar salam yang disampaikan oleh Maria, bayi yang ada dalam kandungannya melonjak kegembiraan, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Kita tahu bahwa pada saat itu Elisabet sangat bersukacita, sangat bergembira. Tentang sukacita atau tentang kegembiraan ini, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, dalam Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23, menyebutkan beberapa buah-buah dari roh, dan salah satunya adalah sukacita. Sukacita yang diberikan oleh roh adalah sukacita yang tidak hanya bersifat sesaat, tetapi sukacita yang senantiasa ada. Yang senantiasa ada baik di saat kita mengalami kesuksesan maupun kegagalan, bahkan dalam situasi-situasi sulit hidup kita. Karena bagi kita para pengikut Kristus, sukacita bukan hanya soal ada materi atau bukan, tetapi lebih pada kekuatan yang bersumber pada Tuhan sendiri. Maka menjadi orang Katolik harus menjadi orang yang sukacita, orang yang bergembira, bukan menjadi orang Katolik yang penuh beban, yang penuh dengan amarah, dan ketika menjalani berbagai tugas dan pelayanan selalu diwarnai dengan penolakan-penolakan dan menjadi tidak sukacita. Saya sedikit menyinggung apa yang disampaikan oleh Santa Teresia dari Salib atau Teresia Benedikta, yang menyampaikan bahwa Ave Crucis Spes Unica, salam salib sumber sukacita. Dalam situasi sulit, bahkan ketika ada waktu-waktu dari kita dituntut untuk lebih banyak berkorban atau melakukan pengorbanan yang lebih, kita diajak untuk melihat semuanya itu
sebagai sebuah sukacita. Maka hidup yang penuh sukacita dalam roh menjadi sebuah kualitas yang menunjukkan bahwa kita sebagai para pengikut Kristus sungguh berbeda dengan yang lain. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita untuk melihat kembali bacaan Injil dalam perayaan liturgi pada hari ini yang diambil dari Yohanes bab 16 ayat 23 sampai 28. Yesus pun mengajak kita untuk minta kepada Bapa dalam namanya. Dalam Yohanes bab 16 ayat 28, Yesus menyampaikan, "Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Saya mengajak kita untuk meminta kepada Tuhan agar mencurahkan Roh-Nya yang kudus kepada kita, supaya hidup kita selalu dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan. Demikian refleksi singkat yang dapat saya bagikan pada hari kedua ini. Selamat menyambut kedatangan Roh Kudus. Tuhan memberkati.